Persaingan bisnis online semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir. Setiap perusahaan mencoba yang terbaik untuk memasang perangkat lunak pertahanan terbaik karena kegagalan bisa menjadi awal dari kehancuran perusahaan. Ferdi harus memastikan dia membantu perusahaan Vano bertahan sampai akhir kompetisi peretas untuk mempertahankan nama perusahaannya. Bagaimanapun, perusahaan itu adalah usaha bisnis bersama antara keluarga Winata dan keluarga Dirgantara. Sementara itu, Kinan puas dengan buku-buku yang dibawa Gavin. Namun, dia masih berhasil menyelesaikannya dalam sekejap mata. Gavin sudah terbiasa dengan kemampuan kakak perempuannya yang tidak manusiawi sehingga dia tidak lagi terkejut. Orang yang paling terkejut adalah Ferdi. Apa temanmu sudah selesai membaca buku-buku itu? Ferdi terkejut ketika Gavin mengembalikan buku-buku itu kepadanya. Sayangnya begitu, dia bilang buku-buku itu bagus tapi dia bertanya-tanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang lebih sulit? Gavin menyelesaikan pertanyaannya dengan hampir berbisik karena dia sendiri menganggap kakaknya terlalu berlebihan. Ia bahkan mulai curiga apakah kakaknya itu masih manusia atau bukan. Bagaimana bisa ada perbedaan bakat di antara mereka berdua ketika mereka memiliki darah keluarga Aditama yang sama? Pertanyaan absurd itu membuat Ferdi lengah. Sudah gila bahwa buku-buku itu selesai dalam sehari, tetapi orang itu masih meminta sesuatu yang lebih sulit. Buku-buku itu sudah yang paling sulit dia miliki. Teman Gavin ini tampaknya lebih tangguh dari yang dia kira. Ferdi menegakkan wajahnya dan memeluk Gavin, menambahkan, Junior, jangan bersembunyi dari seniormu. Katakan siapa temanmu ini, kamu harus memperkenalkannya kepadaku. Senior, bukannya aku tidak mau, tapi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya saat ini. Aku berjanji saat dia merasa sebaliknya, kamu akan menjadi orang pertama yang tahu, kata Gavin. Jenius cenderung memiliki keeksentrikan mereka. Ferdi sangat mengerti. Dia tidak memaksa Gavin untuk mengungkapkan lebih banyak tetapi membantunya sebanyak yang dia bisa dengan menemukan lebih banyak buku untuknya. Sebelum Gavin pergi, dia berkata, Gavin, aku akan jujur. Jika temanmu membutuhkan pekerjaan, katakan padanya untuk datang kepadaku. Aku akan memiliki posisi yang bagus menunggunya. Gavin sangat gembira. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, terima kasih. Aku pasti akan mengatakan itu padanya. Gavin bergegas kembali ke rumah sakit, ingin memberitahu Kinan kabar baik. Kak, kenapa kamu tidak bekerja di perusahaan seniorku ketika kamu merasa lebih baik? Manfaat yang ditawarkan tidak buruk, dan kita dapat bekerja bersama, saran Gavin dengan antusias. Dia menantikan masa depan mereka. Mereka akan menjadi rekan kerja dan dengan gaji gabungan mereka, semuanya akhirnya akan terlihat bagus. Kinan menjawab saat dia mengemasi tasnya, aku tidak berniat untuk berkomitmen pada pekerjaan jam 9 sampai jam 5. Gavin bingung, dia bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Baiklah, itu saja, ayo pulang, kata Kinan sebagai pengganti penjelasan. Dia mengangkat tasnya dan menuju pintu keluar. Gavin dengan cepat membantunya membawa sisanya dan mereka berdua naik bus pulang. Setelah beberapa hari pemulihan, Kinan merasa jauh lebih baik. Di dalam bus, Gavin berkata dengan gembira, Kak, untuk merayakan kepulanganmu dari rumah sakit, ayah membeli ayam utuh pagi ini untuk membuat sup ayam untuk kita nikmati. Kinan tersenyum memikirkan masakan pamannya. Dia bukan orang yang suka makan, tapi dia akan makan dengan porsi yang lebih besar dari biasanya setiap kali pamannya memasak. Ini karena masakannya mengingatkannya pada rumah. Kinan menyandarkan kepalanya di kaca jendela. Kacanya terasa sedingin es saat disentuh, kontras dengan kehangatan di hatinya. Jika bukan karena pamannya dan dukungan Gavin, beberapa tahun terakhirnya akan menjadi neraka. Mereka memberinya kemiripan keluarga dan meskipun mereka tidak memiliki banyak materi, mereka memiliki satu sama lain. Sekarang setelah Kinan memulihkan ingatannya, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalas kebaikan mereka. Kinan memutuskan untuk mulai mendapatkan uang dan dia tidak kekurangan sarana untuk itu. Dan tidak ada yang melibatkan pekerjaan jam 9 sampai jam 5. Bukannya dia memandang rendah perusahaan senior Gavin,
tetapi dia memiliki sesuatu yang lebih baik dalam pikirannya. Setelah melewati banyak stasiun, akhirnya bus sampai di pemukiman mereka. Mereka turun dari bus dan langsung menuju rumah. Daerah tempat tinggal mereka menampung orang-orang terbawah kota seperti tenaga kerja asing yang murah, yang praktis tunawisma, manula yang terlantar serta orang sakit. Orang-orang yang kehidupan sehari-harinya penuh perjuangan. Bagi orang-orang ini, hidup bukanlah kesenangan tetapi perjuangan yang berat. Selain itu, tinggal di daerah itu membuat semangat penghuninya ketakutan. Perlahan-lahan, mereka berhenti memaksakan diri saat mereka menyerah pada kenyataan yang mereka yakini akan menjadi sisa hidup mereka. Finn, tujuan langsung kita adalah mencari tempat tinggal baru. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Kinan tiba-tiba. Gavin memandang Kinan dengan aneh, mencoba melihat apakah dia salah dengar. Dia akhirnya menjawab, tapi kita tidak punya uang, Kak. Serahkan itu padaku. Kita harus segera mencari tempat tinggal baru karena tempat ini tidak cocok untuk calon pemuda sepertimu. Itu juga berbahaya bagi kesehatan paman, Kinan menjelaskan ketika mereka melihat sekelompok orang yang berkumpul beberapa kaki di depan mereka. Suara keras terdengar dari dalam kelompok, aku sudah menyuruhmu untuk mulai berkemas, bukan? Atau kamu ingin kami yang berkemas untukmu? Gavin mengenakan topeng kekhawatiran saat dia berkata, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di depan rumah kita? Kina berlari ke depan dan berjuang menembus kerumunan. Dia melihat pamannya terkunci dalam konfrontasi dengan tuan tanah mereka. Itu bukan benar-benar konfrontasi karena Hendra, karena sifatnya yang damai, hanya berdiri di sana saat tuan tanah meneriaki wajahnya. Ketika tuan tanah berhenti untuk mengambil napas, dia berkata dengan lemah, bagaimana kamu bisa meminta kami untuk pindah begitu tiba-tiba? Bukannya kami tidak membayar sewamu. Orang tua, jaga kebersihan mulutmu dan jangan menuduhku melakukan hal-hal yang tidak kulakukan. Aku bilang aku akan mengembalikan uang kotormu setelah kamu pindah. Hari ini, kamu harus mengosongkan rumah ini. Tuan tanah mendorong jalannya melintasi Hendra dan mulai membuang barang-barang mereka keluar pintu. Berhenti, tolong berhenti. Hendra bergerak maju untuk menghentikan tuan tanah tetapi tuan tanah mendorongnya pergi dengan dorongan keras. Dia goyah beberapa langkah sebelum menabrak salah satu sudut meja makan, membuat seluruh meja dan panci sup ayam jatuh ke lantai. Hendra merasakan dunianya berputar. Ayah, teriak Gavin sambil berlari mengejar Hendra sebelum dia jatuh. Wajah Hendra pucat pasi dan matanya berkibar-kibar. Kinan menyusul mereka dan memerintahkan, Gavin, cepat panggil ambulans. Oke, kata Gavin dengan suara gemetar. Saat dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon rumah sakit, Kinan mencoba yang terbaik untuk menyadarkan Hendra. Kinan tidak memiliki pengetahuan pertolongan pertama tetapi dia membawa Hendra ke sofa, membaringkannya dengan harapan dapat meringankan napasnya. Tuan tanah dan kerumunan yang berkumpul dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Kerumunan perlahan-lahan bubar karena takut mereka akan terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan jika sesuatu yang serius menimpa Hendra. Ini tidak ada hubungannya denganku, aku hampir tidak menyentuhnya. Dia pingsan sendiri, kata pemilik rumah buru-buru sambil berjalan pergi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.